Bolehkah kita mencintai dua orang dalam satu kehidupan? Kembali lagi bersama gua. Gak kerasa guys, kita udah di tahun 2022. Waktu tuh cepet banget berlalu ya. Mungkin dari kalian udah ada yang masuk sekolah, udah ada yang jadi mama, atau mungkin ada yang mau jadi pelakor. Bisa banget komen di bawah. Jadi guys, belakangan ini tuh lagi rame banget ngebahas tentang layangan putus. Ya, kisah tentang pelakor gitulah. Dimana ya sebenarnya susah gampang juga ya kalau pelakornya kayak Anya Geraldine. Sebelum dimulai, kita minum dulu nih guys. Jelly kolagen. Bismillah. Seger banget emang jelly kolagen ini. Nah, cerita kali ini tuh ada hubungannya sama pelakor. Yang pastinya, wah gila sih. Ada nggak sih dari kalian itu yang punya pengalaman sama pelakor? Boleh dong komen di bawah, nanti bakal gue pin komen dari kalian. Terus sebelum dimulai kayak biasa, like, comment, share, subscribe yang banyak. Biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue, The Real Aditya, biar cepet centang biru. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Susanti, seorang wanita usianya sekitar 25 tahun. Jadi Susanti ini kerja di salah satu restoran ternama yang ada di kota Surabaya. Susanti ini kulitnya putih, terus dia juga lumayan tinggi ya. Dan dia itu imut-imut, ya cabi-cabi gitulah. Nah, ternyata alasan Susanti kerja di restoran itu ada dua ya. Yang pertama itu dari segi ekonomi, dan yang kedua ternyata ada maksud yang lain. Susanti ngincer atasannya yang namanya Andi, 30 tahun. Dia udah menikah dan juga udah punya anak satu. Tapi meskipun Susanti ini cukup rajin bekerja di restoran itu ya, dia sama sekali tuh belum bisa menarik perhatian Andi. Karena selalu gagal menarik perhatian bosnya, Susanti itu akhirnya gunain jalan pintas. Dia pergi mencari susuk pemikat. Nekatlah tuh dia. Malam itu Susanti ditemenin sama sahabatnya Lina pergi ke Mbah Romo ya, dukun terkenal di daerah situ. Lina sendiri sebenarnya emang udah sering nih nemuin Mbah Romo untuk masalah-masalah yang kayak gini. Mbah, ini temenku mau masang susuk. Hahaha, tinggal pilih aja. Ada berlian, emas, perak dan juga tembaga. Kok warnanya beda-beda, Mbah? Semua susuk ini fungsinya emang beda. Kalau kamu ingin memikat dan menjerat lelaki, mending pakai yang berlian. Ya, harganya paling sekitar 100 juta, Neng. Wah, mana sanggup saya, Mbah? Susanti perhatiin tuh susuk yang paling mahal yang ada di depannya. Susuk berlian. Gila aja 100 juta. Duit dari mana coba? Jadi Susanti ini bingung ya, dia tuh mau masang susuk yang paling ampuh, tapi ya duitnya nggak ada. Nah, buat kalian yang belum tahu tentang susuk. Jadi susuk itu kayak masukin benda-benda asing secara spiritual ke dalam tubuh dengan tujuan tertentu. Seperti pemikat, penglaris, dan lain-lain. Susuk pada umumnya bentuknya tuh kayak jarum kecil dan pengguna susuk biasanya punya pantangan-pantangan tertentu. Susanti masih tuh perhatiin susuk-susuk yang ada di depannya ya. Dia sebenarnya tahu kalau jalan yang dipilih adalah jalan yang salah. Tapi Susanti sudah dibutakan. Kamu bisa kok dapetin susuk berlian itu secara cuma-cuma, Neng. Bagaimana caranya, Mbah?
Ya, tinggal serahin aja mahkota kamu. Saya tahu kamu belum disentuh sama laki-laki di luar sana. Susanti makin bingung ya. Ya kali gue harus begituan ya sama laki-laki tua yang bahkan usianya tuh udah sekitar 50 tahunan. Tapi Susanti tuh mikir, ya gimana lagi? Mau bayar nggak ada duitnya. Ya udah akhirnya disetujuin aja tuh sama si Susanti. Gila juga nih. Singkat cerita ya, setelah akhirnya Susanti ini masang juga tuh susuk berlian di tubuhnya, dipasang sekitar area wajah, bibir, dan juga kulitnya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Keesokan harinya nih Susanti kerja kayak biasa tuh, dia dateng ke restoran. Nah, entah dia kepedean atau gimana, tapi yang jelas Susanti tuh ngerasa kalau setelah dia pasang susuk di hari ini, banyak laki-laki yang deketin dia. Salah satunya ada si Rido tuh yang langsung deketin dia. Loh, Sus, kok kamu makin cantik aja? Susanti cuman senyum-senyum gimana doang tuh denger perkataan dari Rido. Dan hari itu juga mulai banyak tuh laki-laki yang godain Susanti. Mulai dari pelanggan sampai teman kerjanya. Dan Susanti pun menikmati itu. Hingga ketika bosnya Andi datang ke restoran, sikap Andi pun jadi berubah. Yang biasanya dia cuek ke Susanti, kini Andi menggoda Susanti. Sus, kamu lagi nyuci piring? Iya nih, Pak. Ya ampun, nanti cantiknya luntur loh. Bisa aja nih si Andi. Singkat cerita ya, setiap hari Andi ini jadi mulai sering tuh godain si Susanti. Tapi Susanti itu pakai strategi kayak pura-pura jual mahal gitulah. Jadi ketika Andi mendekat, Susanti itu berlagak sombong. Sebenarnya bukan Andi doang ya yang ngedeketin si Susanti. Tapi emang karena Susanti ini tujuannya sama si Andi doang. Jadi yang lain deketin dia tuh bodo amatan. Karena ternyata Susanti ini punya dendam terhadap Andi. Sus, nanti malam kita jalan ya. Loh, bagaimana dengan Bu Nia, Pak? Udah, tenang aja. Aman semua. Hari itu padahal restoran tuh lagi rame pelanggan ya, dimana Susanti tuh lagi sibuk banget harusnya. Tapi Andi melarang Susanti kerja capek-capek. Sus, udah kamu kerja jangan terlalu capek ya. Emang susah kalau udah buaya. Akhirnya malam pun tiba. Mereka berdua pun berangkat ke salah satu restoran yang ternama di sana lah. Ini orang nggak takut ketahuan apa ya? Dan ternyata itu adalah pertama kalinya Susanti datang ke tempat yang cukup mewah. Di mana pada saat itu Susanti juga sangat terlihat cantik. Sus, kamu kok bisa secantik ini sih? Susanti tersipu malu. Si Andi ini kayaknya udah jatuh hati deh sama Susanti. Nah, gimana dong dengan keluarga Andi? Ya gampang lah, itu urusan belakangan aja. Dan setelah dinner selesai, mereka pun langsung pulang. Sampai di kontrakan kayak biasa, Susanti langsung mandi ya. Biur biar. Nah, pas lagi mandi itu, Susanti tuh ngerasa kayak lagi diawasin. Jangan-jangan ada yang ngintipin gua lagi nih. Langsung tuh dia buru-buru tuh mandinya, dan setelah selesai mandi, dia langsung ngaca tuh di depan cermin yang ada di kamar. Setelah mandi, Susanti ini memandang dirinya di depan cermin rias sambil nyisir-nyisir rambutnya ya. Hingga nggak sengaja dia ngeliat ada sekelebat bayangan hitam melintas di belakangnya. Namun saat Susanti noleh buat mastiin, ternyata di belakangnya kosong, gak ada apa-apa.
Semenjak kejadian itu, hari demi hari nih Andi sama Nia tuh jadi makin deket ya. Kayak perangko lah kalau kata orang-orang. Tapi itu juga yang membuat hubungan Andi sama Nia, istri sah dari Andi ini, menjadi renggang. Siang itu, tiba-tiba Andi nyamperin Susanti. Sus, kamu mau kan jadi pacar saya? Hah? Terus bagaimana dengan Bu Nia, Pak? Panggil Mas aja, Sus. Untuk Nia itu gampang, urusan saya. Yang penting kan kitanya. Diam-diam Susanti ini tersenyum ya mendengar perkataan Andi. Tujuannya sekarang makin dekat, yaitu merusak rumah tangga Andi dan juga Nia. Dan setelahnya Andi itu kayak makin intens gitu loh ke Susanti. Dan gak jarang juga mereka itu bermesra-mesraan ya di restoran, di depan banyak orang. Tapi nih, kehidupan Susanti gak setenang seperti sebelumnya. Mulai banyak tuh teror-teror yang dihadapin sama Susanti. Mulai dari bayangan hitam hingga gangguan-gangguan lainnya. Apakah teror-teror itu ada hubungannya dengan susuk yang dia gunakan? Sesuai yang kita udah tahu ya, kalau gunain susuk biasanya gak semua hal itu bisa dilakuin sama penggunanya nih, termasuk si Susanti. Jadi Susanti ini punya pantangan tersendiri yang gak bisa dilanggar atau resikonya bisa fatal. Hingga Susanti ini teringat tuh pesan dari Mbah Romo. Ingat ya Neng, kamu tidak boleh makan sate yang ditusuk. Tidak boleh beribadah dan menyebut nama Tuhan. Serta Neng harus siap menerima konsekuensinya. Ya baik, Mbah. Dan pakai bedak ini agar wajahmu terlihat semakin cantik dan lelaki yang ingin kau pikat bakal jadi semakin tergila-gila. Susanti perhatiin tuh bedak yang lagi dia pegang. Dia lihat bedak itu tuh sekarang tinggal setengah. Apa dia terlalu sering make ya buat mikat si Andi ini? Susanti ini sebenarnya juga tahu. Seringkali pas dia lagi make bedak itu, dia ngeliat ada bayangan sosok wanita yang wajahnya rusak. Tapi ya Susanti ini bodoh amat, dia tuh nggak mau mikirin itu. Nah sebelum dia tidur, dia sempat ngirim pesan ke Andi. Sayang, besok sebelum berangkat tolong jemput aku ya. Sebelum tidur, Susanti pun tersenyum. Keesokan harinya nih, ternyata si Andi datang tuh ke kontrakannya Susanti. Selamat pagi sayang, kamu tuh kok cantik banget. Biasalah, buaya. Dan jalanlah tuh mereka ke restoran. Di satu sisi, Nia nih, istri sahnya Andi itu lagi kalut perasaannya. Entah kenapa ya, perasaannya itu gelisah gitu loh. Takut aja si Andi ini berpaling ke wanita lain. Karena emang belakangan hubungan mereka ini kayak lagi renggang. Beberapa waktu terakhir, Andi ini lebih sering ngabisin waktu di luar daripada di rumah. Ditambah lagi sekarang, si Nia ini nggak boleh lihat handphone suaminya itu. Ada apa ini sebenarnya Mukidi? Nia di situ mulai curiga gitu ya. Ditambah lagi sebenarnya tuh Nia pernah mergokin lah Andi ini chat sama Susanti, tapi di situ Andinya ngeles. Mode detektif wanita dimulai lah tuh. Nah pada saat itu si Nia ini penasaran ya, pengen lihat Susanti tuh kayak gimana sih sebenarnya. Akhirnya dia berangkat lah tuh ke restoran dan dia pun melihat ada Susanti di sana. Heh, kamu ya yang namanya Susanti? Iya saya, kenapa ya? Jangan ganjen dengan suami orang ya kamu. Lah, tanya aja sama Pak Andi. Kurang ajar. Apa maumu hah? Uang banyak, dasar pelakor. Loh, suami ibu sendiri yang ngejar-ngejar saya. Berantemlah di situ mereka berdua. Lu tahu kan kalau cewek berantem itu kayak gimana?
dijambak-jambak lah tuh si Susanti sama Nia. Tapi untungnya Susanti ini bisa menghindar ya, hingga mereka pun dilerai sama orang-orang. Nah, untungnya lagi Andi ini emang lagi nggak ada di restoran, jadi dia nggak melihat adegan ini. Walaupun udah dipisahin ya, udah cukup jauh, tapi kayaknya Nia ini sadar deh, si Susanti ini emang punya hubungan sama suaminya. Dari jauh itu dia bilang kayak gini, ngapain lu deket-deketin suami gua? Jauh-jauh lu, dasar jalang. Akhirnya mereka pun dipisahin dan balik ke rumah masing-masing gitulah ya, daripada kenapa-kenapa kan. Nah, di perjalanan pulang inilah Susanti tersenyum. Setidaknya tujuannya semakin dekat. Kejadian pertengkaran Nia sama Susanti itu terdengar sampai ke telinga Andi ya. Malam harinya Andi malah datang ke kontrakan Susanti. Disitulah Susanti bilang hal yang membuat kaget. Kita bisa aja berhubungan mas, tapi nikahin dulu saya. Baiklah Sus. Kamu jangan khawatir soal Nia. Saya akan menceraikannya kok kalau memang dia tidak mau. Wah, makin menjadi-jadi aja ini. Nah, setelah Andi pulang, Susanti ini ya tidur-tiduran ya. Tapi entah kenapa dia tuh gerah gitu loh pengen mandi. Hingga ketika dia pengen mandi, lampu tiba-tiba aja mati total. Di situ Susanti ini meraba-raba gitu ya. Di mana ini lilin? Dia mencari lilin. Saat Susanti ini lagi nyari-nyari lilin, dia malah ngerasa ada yang megang tangannya. Susanti yang takut refleks langsung narik tangannya kembali. Hah? Tangan siapa tuh barusan? Susanti tuh bener-bener merinding ya, karena emang kan suasananya tuh gelap, bener-bener total nggak kelihatan, karena kan lampu di kontrakan juga pada mati. Hingga tiba-tiba dia mendengar ada suara. Susanti. Dan ketika Susanti lihat ke arah sebelah kiri, dia ngeliat ada sosok wanita tua, wajahnya rusak, lagi tersenyum. Wanita itu berdiri di depan kiri cermin rias tempat tidur Susanti. Dan gak lama Susanti pun gak sadarkan diri. Enak banget loh nih, jele kolagen, dimana sehat nih, banyak manfaatnya, ada vitamin C, ada kolagen, udah gitu udah ada label whey-nya juga lagi. Langsung aja kalian beli di Indomaret terdekat, jangan sampai ketinggalan nih, kayak yang lainnya. Paginya Susanti ini kebangun ya, dia mikir tuh semalam mimpi apa bukan ya. Tapi yang jelas Susanti tuh benar-benar takut karena emang sebelumnya dia nggak pernah ngalamin hal kayak parah gini. Nah di situ Susanti juga mikir, selama pakai susuk apa iya dia pernah melanggar aturan-aturan? Ya udahlah nanti aja pikirin, kata Susanti. Dia pun segera berangkat tuh pergi kerja ke restoran. Seperti biasa ya, Susanti itu nyampe ya kesiangan, tapi dia juga nggak kena denda. Loh, enak amat nih orang. Pagi itu Susanti langsung ngebantu temennya bersih-bersih restoran lah. Hingga dia ngelihat Andi kayak orang lagi banyak pikiran. Pagi, kamu mau kopi mas? Tapi hal yang nggak diduga-duga kembali terjadi. Nia, istrinya Andi tuh dateng, raut wajahnya itu kayak mau marah dan matanya tuh sembab kayak orang abis nangis. Dan dimulailah terjadi keributan kayak kemarin lagi. Dasar pelakor gak tahu diri kamu, Beraninya kamu merebut suamiku. Sudah jangan bertengkar. Aku capek ya mas. Cepet kasih tahu keputusanmu. Biar wanita ini gak menggangguku lagi. Sudah aku putuskan bahwa aku akan menikahi Susanti.
dengan atau tanpa persetujuanmu, Nia. Nia shock. Di situ dia nggak percaya ya dengan keputusan Andi. Ya, mana ada sih wanita yang mau diduakan? Dia nggak nyangka aja ya Andi bisa-bisanya bilang kayak gitu. Pernikahannya yang udah dibangun cukup lama hancur seketika gara-gara si Susanti. Di satu sisi nih, Nia ini kan punya satu anak ya yang namanya Elisa. Di situ dia mikir, kalau memang nanti bercerai, siapa yang menghidupkan Elisa ini nantinya? Nia sepertinya belum siap jika harus hidup susah nantinya. Singkat cerita, palu udah diketok nih. Pernikahan Andi dan Susanti pun digelar. Nia mau tidak mau harus rela di madu. Bagaimana para saksi? Sah? Susanti tersenyum lebar sekarang tuh. Apa yang dia mau sebentar lagi tercapai, yaitu merusak hubungan Andi dan Nia. Nah, setelah nikah ini, si Susanti langsung dibawa pulang tuh ke rumah. Yang mana? Masih satu rumah. Loh, ini apa nggak kacau ya satu rumah begini? Di rumah inilah Susanti ketemu sama Elisa, bocah 5 tahun yang masih polos. Ma, Pa, dia siapa? Mukanya serem, Elisa takut. Susanti ini heran ya, kenapa kok ini anak natap gue tuh takut banget gitu loh. Emang gue setan apa? Tapi di situ dia mikir, udahlah bodo amat, bukan urusan gue juga. Setelah malam pertama, entah kenapa kondisi Andi malah jadi drop ya. Dia mendadak sakit demam, padahal ya nggak ngapa-ngapain juga. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter, Andi ini menderita sakit anemia atau kurang darah. Ini kok bisa akur satu rumah begini ya? Nah, singkat cerita ya, di siang harinya itu Nia sama Elisa tuh baru pulang sekolah. Si Elisa yang masih pakai baju sekolah dengan polosnya bilang kayak gini. Ma, wajah Mbak itu serem, Ma. Lagi-lagi si Susanti ini bingung ya, kok Elisa ini ngomong kayak gitu? Jangan-jangan dia tahu lagi gue pakai susuk. Sebenarnya, apa tujuan dari Susanti melakukan ini semua? Di part terakhir. Di situ Susanti kaget, ternyata susuknya meminta tumbal.